Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian. Di siang hari ini, eh, kita sudah kedatangan di hormat para tamu undangan, narasumber, serta seluruh peserta webinar yang telah hadir pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam webinar peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2025 yang bertema dari sampah ke solusi mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Webinar kali ini diselenggarakan oleh Lestari Foundation, sebuah yayasan yang berfokus pada menciptakan inovasi dan dampak positif melalui lingkungan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesehatan untuk masa depan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Lestari Foundation melakukan kolaborasi pentahelix dengan melibatkan pemerintah, perusahaan swasta, akademisi, komunitas, dan media. Saya, Rehan Nurpriya Saputra Dinata, merasa terhormat bisa menjadi moderator dalam kegiatan yang sangat inspiratif ini. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya permasalahan sampah masih menjadi permasalahan yang sangat besar di Indonesia. Eh, dan juga dibutuhkan upaya serta kolaborasi dari berbagai pihak untuk menemukan solusi yang sangat solutif yang berkelanjutan. Oleh karenanya, dalam webinar ini kita akan belajar bersama dengan para ekspertis yang telah berkontribusi secara nyata dalam upaya pengelolaan sampah di Indonesia. Pada kesempatan ini juga kita akan mendengarkan paparan dari kedua narasumber kita yang sudah bersedia hadir di siang hari ini, yang berada di tengah-tengah kita semua meskipun melalui virtual. Eh, Mereka semua telah berperan aktif dalam pengelolaan sampah di Indonesia sejak sangat lama. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang bersedia hadir dan mau untuk berbagi ilmunya dengan kita semua. Mungkin pemaparan materi pertama langsung saja akan disampaikan oleh Ibu Mina Dewi Sukmawati selaku Ketua Forum Emas Peduli Sampah Indonesia yang telah berperan dalam berbagai inisiatif pengelolaan sampah berbasis literasi. Sebelum dia memaparkan materi, mungkin saya akan membacakan CV-nya dari Ibu Mina. Ibu Mina lulusan dari Universitas Negeri Padang. Riwayat organisasinya, Ibu Mina selaku Ketua Forum Sahabat Peduli Sampah Indonesia atau disebut dengan Forsepsi, juga Direktur Bank Sampah Induk Pancadaya, Ketua Kelompok Kreatif Dayat, dan Wakil Ketua 4 PKK Kecamatan. Untuk penghargaannya, yang pertama ada juara 1 kader penyuluh Kota Padang, penghargaan Adi Bakti Madya dari PKK Kota Padang, juara 1 kader penyuluh dari Dinas Kesehatan Kota Padang, dan masih banyak penghargaan lainnya. Adapun karya-karyanya, yang pertama ada buku Power Sharing, puisi yang terbuang, puisi patah, sisi harapan di tanah berharap, dan mendapatkan segera mata kajang pagi pagi. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi pemaparan materi pertama. Kami persilakan kepada Ibu Nina Dewi Sukmawati untuk menyampaikan materinya. Waktu yang diberikan mungkin sekitar 30 menit. Kepada Ibu Mina, apakah sudah ada di room, Ibu? Oke, baik Mas Rehan, sudah. Iya. Mau dibantu Oke, slide-nya? mungkin oke, terima kasih Ibu. Waktu dan tempat, waktu dan layar saya persilakan dulu. Mungkin dari Oke. operator bisa membantu share screen. BNI, BSI boleh. ATM Bunda ada dibawa kan? BSI itu. Baik, terima kasih moderator Mas Rehan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai, kita hari ini ikut prihatin memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Kejadian Lili Gajah membuat kita harus melaksanakan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Mudah-mudahan peristiwa ini membuat kita semakin sadar bahwa sampah itu ternyata berdampak luar biasa ketika kita tidak memperlakukannya dengan baik. Baik, sebelumnya izinkan saya Mina Dewi Sukmawati, saya sebagai Ketua Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia atau Forsepsi, sebuah organisasi yang membawahi 425 bank sampah di seluruh Indonesia. Kita bergerak dari akar rumput, bank sampah berhimpun
menyelesaikan permasalahan di daerah kita masing-masing, saling sharing, saling berbagi. Itulah kami persepsi. Dan tagline kami adalah mengemaskan sampah untuk Indonesia. Baik, slide selanjutnya. Bapak Ibu semua, permasalahan pengelolaan sampah memang belum maksimal ya kita lakukan dari segala bidang, dari segala pihak, dari segala kondisi. Pengurangan sampah dari sumber ini masih jadi retorika. Belum semuanya melakukan apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Tetapi mungkin melalui webinar kita hari ini bisa saling berbagi, saling menginformasikan bagaimana kondisi peningkatan jumlah sampah tidak diiring dengan edukasi perubahan perilaku dan peduli sampah. Inilah PR kita yang menjadi latar belakang bagaimana pengolahan sampah itu harus benar-benar kita lakukan secara bersama-sama. Lanjut. Oke. Ya, kita mungkin bisa sama-sama melihat kondisi sampah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya mengeluhkan permasalahan sampah yang tidak terkelola tuntas atau kita belum bisa maksimal bagaimana memulai pengurangan sampah itu. Nah, kita melihat jumlah sampah di Indonesia 11,3 ton sampah tidak dapat terkelola. Angka ini setara dengan 36% dari total produksi sampah nasional yang mencapai 31,9 juta ton hingga 24 Juli 2024. Ini sangat miris ya dengan jumlah penduduk kita yang cukup besar. Harusnya kita ini mulai bagaimana jumlah angka-angka ini harusnya berbanding lurus dengan jumlah sampah yang bisa kita kelola. Kemudian tingkat pengolahan sampah dari total sampah yang dihasilkan sekitar 64,3% atau 20,5 juta ton telah dikelola dengan baik. Sementara 35,7% atau 11,4 juta ton belum terkelola dengan dari berpotensi mencemari lingkungan. Inilah yang 37,5%, 77% ini yang sekarang memang masih menjadi permasalahan kita, sampah di pinggir jalan, sampah di sungai, bahkan sampah di laut. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR kita bersama karena memang belum semuanya terdampak terpapar dengan informasi dan edukasi bagaimana pengolahan sampah itu dari sumber. Kemudian sampah plastik dan dampaknya, sampah plastik menyumbang sekitar 12% dari total timbulan sampah nasional, setara dengan 7,68 juta ton per tahun. Plastik yang sulit terurai ini berkontribusi signifikan terhadap pencemaran laut dan kerusakan ekosistem. Indonesia buktikan mikroplastik sudah terdapat di jantung manusia. Mungkin yang perlu kita review lagi ya, sebelumnya mungkin kalau masyarakat di pinggir laut bagaimana caranya kita makan ikan itu menjadi ikan yang sehat, ikan yang membuat tubuh kita juga jadi sehat, otak kita jadi cerdas. Tetapi ternyata apa yang diteliti dari hasil mikroplastik saat ini justru ikan-ikan kita itu sudah tercemar mikroplastik. Mungkin kita bisa lihat ya, kalau dulu kita goreng ikannya di pagi hari sampai sore mungkin masih lembut dagingnya ya. Tapi kalau saat ini kita sudah bisa melihat, ya mungkin kita yang di pesisiran bisa merasakan ini. Ketika ikannya kita goreng pagi hari, di siang hari ikannya sudah mulai keras atau alot. Nah, inilah yang selama ini yang menjadi tidak menjadi perhatian kita. Tapi alhamdulillah dengan berbagai penelitian sehingga ini bisa disampaikan bahwa untuk itu kita perlu bagaimana mengurangi sampah plastik dengan penggunaan maupun pemakaian sampah plastik itu sendiri. Lanjut. Oke. Oke. Tentunya dari semua permasalahan itu tidak terlepas dari bagaimana kita memberdayakan diri sendiri terutama masyarakat dan untuk hidup lebih peduli. Kita bisa melihat selama ini ketika kita bicara, orang tidak akan begitu saja ya tertarik dengan bagaimana sampah itu harus dikelola dengan baik. Karena ini adalah terkait dengan perilaku dan kebiasaan. Makanya saat ini kita butuh role model dari pemangku kebijakan dan pemerintah untuk menjadi panutan. Hal ini kita sudah coba ya untuk Kota Padang, bagaimana pemerintah mulai menjadi role model. Artinya pemerintah sudah terlibat bagaimana mereka juga aktif sebagai nasabah bank sampah, mengurangi sampah dari sumber, memilah sampah dari sumber. Sehingga ketika role model kita apakah itu pemerintah, pemangku kebijakan ataupun siapapun yang menjadi tokoh di lingkungan kita, ketika mereka melakukan, tentunya lebih mudah untuk mengajak masyarakat untuk melakukan bagaimana sampah itu bisa terkelola dan terkurangi dari sumber.
Kemudian lakukan edukasi berkelanjutan terhadap apa yang ada di sekitar kita. Kita memahami edukasi atau sosialisasi yang hanya sesaat atau hanya sekali kemudian dibiarkan begitu saja di masyarakat tentu akan menjadi tanda tanya. Setelah melakukan mau seperti apa lagi? Nah, selama ini kami belajar dari pengalaman ketika edukasi tidak dilakukan berkelanjutan, maka sia-sia yang kita lakukan edukasi dari awal. Kita hanya mengenalkan, tetapi kita tidak bisa memberikan pemahaman secara detail kepada masyarakat. Makanya saat ini paling penting ketika kita melakukan edukasi, lakukan edukasi yang berkelanjutan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi dari hasil apa edukasi yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam menyiapkan fasilitas apa yang mereka butuhkan. Kita sering terlupa ketika kita memberikan edukasi, ketika kita memberikan informasi, tidak disertai dengan setelah mereka berbuat harusnya apa lagi? Nah, ini yang mungkin perlu kita sampaikan bahwa ketika kita melakukan edukasi kepada masyarakat untuk pengurangan sampah, tentu kita harus menyampaikan fasilitas terdekat bagi mereka apa. Nah, salah satunya mungkin selain memang ada tempat-tempat kontainer, tempat sampah, tapi bagaimana mereka mengakses ke tempat-tempat fasilitas itu lebih dekat. Nah, salah satunya mungkin dengan adanya bank sampah atau ada komunitas yang mengumpulkan sampah dengan cara-cara yang bisa mendekatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pengurangan sampah atau pengumpulan sampah sehingga sampah itu bisa dilakukan ditumpuk di satu tempat sehingga akses bagi masyarakat itu sudah lebih mudah. Sehingga edukasi yang melibatkan mereka, fasilitas yang kita siapkan bersama-sama dengan mereka akan lebih mudah mereka lakukan secara bersama-sama. Lanjut. Oke. Ternyata permasalahan sampah itu tidak serta-merta hanya pekerjaan yang dilakukan secara sosial, tetapi penciptaan lapangan pekerjaan dari pengolahan sampah cukup sangat besar dan kita bisa melihat sekarang bagaimana hilir dari pengolahan sampah itu menjadi usaha-usaha yang cukup besar berdampak kepada penambahan sumber ekonomi masyarakat. Data dari Pusat Statistik menunjukkan bahwa tahun 2024 sektor pengadaan air, pengolahan sampah, dan daur ulang telah bekerjakan sekitar 930 orang. Selain itu, KLHK melaporkan bahwa sistem pengumpulan sampah plastik melalui berbagai inisiatif seperti Bank Sampah, TPS 3R, Pusat Daur Ulang, sektor informal, pemulung dan papak, dan wirausaha sosial telah berkontribusi dalam lebih dari 1 triliun terhadap ekonomi sirkular. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Bahwa sebenarnya ketika sampah itu terkelola dengan baik, terpilah dengan baik, tentunya ada nilai yang bisa kita dapatkan dari sana. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, selain memang bagaimana kita menjaga lingkungan itu, benar-benar kita dari hati ya. Ketika kita bicara perubahan perilaku, tidak serta-merta itu menjadi satu keterpaksaan. Tapi ketika hati kita memanggil bahwa ini tanggung jawab kita, bahwa sampah itu berdampak luar biasa, dahsyat kepada lingkungan ketika mereka tidak dikelola dengan baik. Tetapi mereka akan jadi berkah ketika itu terkelola dengan baik, itu bisa berdampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan, penambahan pendapatan dari keluarga, sehingga ini yang perlu terus kita sampaikan bahwa beriringan antara sumber sampah yang terus bertambah tentunya akan dikelola dengan sangat baik ketika itu dilakukan secara bersama-sama sesuai standar prosedur yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oke, lanjut. Oke. Ini mungkin kita sedikit perkenalan pengolahan sampah. Pengolahan sampah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan ulang dan pembuangan sampah dengan cara yang aman, efisien, dan tujuan guna mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Ini kita lakukan pengolahan sampah tentunya harus mulai dari sumber. Kalau kita bicara bagaimana pengolahan sampah, tentu ada hulu, ada tengah, dan ada hilir. Nah, sekarang kita lebih banyak bicara di hulu. Hulu itu adalah bagaimana kita melakukan edukasi, kemudian tengah bagaimana mereka sudah sampahnya terkumpul, tapi bagaimana mengelola dengan baik. Kemudian nanti hilir juga dilakukan dengan bagaimana pusat-pusat daur ulang mengelola sampah itu menjadi produk baru kembali. Tetapi yang terpenting di sini bagaimana pengolahan sampah itu dari hulu sampai hilir itu ada aturan yang jelas, ada fasilitas yang tersedia sehingga apapun yang sudah dilakukan masyarakat berdampak dan efisien kepada pengurangan sampah di lingkungan dan di sekitar kita. Lanjut. Oke.
kita masih melihat ini tata kelola sampah yang mungkin sebagian kita masih melakukan hal seperti ini ya. Eh, Kumpul, angkut, buang. Kalau kita melihat sekarang ini adalah bagaimana TPA tidak penuh kalau prosesnya yang kita lakukan masih seperti ini. Tumpukan sampah akan menghasilkan gas metan dan karbon dioksida yang menyebabkan kenaikan efek rumah kaca. Ini kita rasakan saat ini. Bagaimana cuaca ekstrim, bagaimana panas yang luar biasa, sehingga kita baru menyadari bahwa pengolahan sampah yang ditumpuk, dibuang di TPA ternyata tidak menyelesaikan masalah. Kita baru memindahkan sampah dari tempat kita ke TPA. Tapi proses pengurangan belum kita lakukan. Nah, ini yang sekarang dengan adanya bank sampah, dengan adanya kelompok-kelompok pengelola daur ulang, nah itu sehingga sudah terjadi proses bagaimana sampah itu tidak lagi semuanya sampai ke TPA. Bagaimana sampah anorganik diolah menjadi kompos, bisa dilakukan di rumah tangga sendiri dengan mulai melakukan pemilahan, kemudian bagaimana sampah organik sebagian bisa kita olah langsung dan sebagian lagi bisa diolah melalui proses berikutnya atau melalui pihak ketiga. Nah, ini yang sebenarnya menjadi perhatian kita atau fokus kita saat ini. Bahwa tata kelola sampah harus dirubah, tidak lagi kumpul, angkut, dan buang. Tapi bagaimana dari rumah sudah terpilah, yang diangkut hanya residu sampai ke TPA, selebihnya bisa dikelola mulai dari hulu sampai tengah. Sehingga proses ini dapat mengurangi timbulan sampah sampai ke TPA. Lanjut. Silakan Mas Rehan. Lanjut. Oke. Nah, ini mungkin yang dari aktivitas yang kita lakukan baru memindahkan sampah ya dari rumah tangga ke TPA atau dari tempat kita ke tempat lain. Yang pertama masalah lingkungan. Kita bisa melihat pencemaran polusi udara, misalnya dengan sampah-sampah yang masih tercampur yang ada di kontainer atau TPS itu biasanya sangat mencemari lingkungan kalau itu tidak diangkut lebih cepat. Kemudian penumpukan sampah yang masih tercampur, tempat sampah yang liar di pinggir-pinggir sungai, bahkan di pinggir-pinggir trotoar masih kita temukan. Kemudian penumpukan sampah di pantai, penumpukan sampah di pantai juga bisa berasal dari sungai yang mengalir ke laut, kemudian pencemaran sungai dan laut oleh sampah, kemudian dampak perubahan iklim. Ini yang mengakibatkan permasalahan lingkungan. Yang kedua, permasalahan kesehatan. Kita bisa melihat ya lingkungan yang tidak sehat, bagaimana dengan adanya sampah-sampah yang bisa menyimpan air sehingga bisa menyebabkan penyakit-penyakit menular. Kemudian kita bisa melihat bagaimana ikan yang dikonsumsi seperti yang saya sampaikan tadi mengandung mikroplastik. Tentu ini dampak kesehatan ini tidak semata-mata hanya sampah yang ada di sekitar kita, tapi bagaimana sampai sampah ini berakhir masih memberikan pencemaran, termasuk di laut dan sungai. Kemudian ini tentu juga akan merusak ekosistem ya yang sudah ada saat ini. Kemudian yang ketiga, masalah tata kelola TPA. Overload, benar. Overloading TPA ini tak terlepas dari sampah yang tidak terpilah dari rumah tangga atau sumber. Semuanya masuk ke TPA, akibatnya bertambah jumlah penduduk, semakin banyak juga sampai ke TPA. Nah, kemudian yang ketiga, penutupan TPA berdampak pada tumpukan sampah di lingkungan. Makanya saat ini dengan adanya pemilahan sampah dari sumber, mengolah sampah organik langsung dari rumah tangga, apakah itu menggunakan biopori, menggunakan komposter, ini sehingga dapat mengurangi sampah tercampur yang sampai ke TPA. Kemudian kita bisa melihat masih banyak kasus kebakaran TPA yang masih terjadi, longsarnya gunung sampah yang mengakibatkan korban jiwa seperti yang kita peringati hari ini. Ini sebenarnya miris. Kenapa? Kita masih berpikir bahwa sampah itu bukan tanggung jawab semua orang, tapi tanggung jawab satu pihak. Nah, ini yang sebenarnya harus kita rubah bahwa saya berpikir begini, setiap orang yang bernyawa, mulai dari yang lahir sampai meninggal, menghasilkan sampah. Artinya, apakah selesai itu hanya dengan pemerintah? Tentu tidak. Siapapun kita tentu bertanggung jawab dengan apa yang kita hasilkan. Kemudian yang ketiga, masalah nama baik dan pencitraan. Indonesia penghasil sampah laut terbesar nomor 2 di dunia, sampah plastik. Tahun ini sudah turun ke nomor 5 ya. Tapi ini masih tanda tanya, karena masih banyak temuan-temuan di laut lepas kita bahwa binatang
Halo, Bu. Ada kendala sinyal Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya mungkin Ibu Nina keluar dari UG kendala sinyal jadi melanjutkan. Baik, Bapak Ibu mungkin sambil nunggu Ibu Nina kembali masuk ke room, barangkali dari Bapak Ibu ada yang masih belum mengisi daftar hadir. Untuk link daftar hadirnya ada di room chat ya. Dan bagi Bapak Ibu juga setelah mengisi daftar hadir, dimohon untuk tetap berada di dalam room dan menyimak materi yang sangat inspiratif ini. Karena nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab yang nantinya akan ada hadiah menarik dari kami. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama, kasih. Iya, Bu. Oke, mungkin sambil menunggu dari tadi yang materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mina, barangkali Bapak Ibu sudah menyiapkan pertanyaan untuk di akhir sesi yang untuk bertanya langsung ke para narasumber. Mungkin disiapkan terlebih dahulu karena nanti sesi tanya jawabnya akan kita taruh di paling belakang setelah ada pemateri dari yang kedua nanti. Jadi mohon disiapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya untuk dicatat. Baik, izin masuk Mas Rehan. Boleh, silakan Mas Ando. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu Bu Mina karena kebetulan ada kendala dengan jaringan, barangkali di sini ada yang mau berdiskusi terkait dengan materi-materi yang tadi sudah sempat disampaikan Bu Mina. Mungkin dari Ibu-ibu yang on cam atau dari Kak Ivena juga ada tanggapan dari apa yang disampaikan Bu Mina barangkali? Kira-kira relate nggak materi yang nanti akan disampaikan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Bu Mina? Terima kasih Kak Fernando dan Kak Raihan. Relate sekali sih, hampir tadi masalah-masalahnya sudah diceritakan oleh Bu Mina. Mungkin nanti saya lebih ke praktiknya ya, apa yang coba dilakukan oleh sekolah berjasa untuk menanggapi permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mina. Ya, Menarik, jadi kita tunggu nanti materi dari Kak Ivena.
Kemudian dari Bapak Ibu sekalian atau kakak-kakak sekalian yang hadir di room hari ini, barangkali ada tanggapan atau diskusi yang bisa disampaikan gitu. Tadi beberapa slide sudah disampaikan oleh Bu Mina. Sembari kita menunggu Bu Mina untuk masuk ke dalam Zoom kembali, atau mungkin mau menyampaikan masalah-masalah sampah di daerahnya masing-masing, juga boleh. Oh, mungkin sudah sampai ke tahap penyelesaian ya Mas Nando. Betul. Ini di sini ada yang Iya. on cam dengan Ibu Eva Marliza, mungkin bisa sharing Ibu kondisi sampah di tempatnya seperti apa, pengelolaannya seperti apa Ibu? Kebetulan saya tinggal di Cikampek, Karawang, mungkin jauh ya Pak ya. Pengelolaan sampahnya masih pengelolaan tradisional Pak. Tradisionalnya gimana itu Ibu? Kumpulkan, angkut, dan buang masih seperti itu Pak. Hmm. Belum ada kreativitas lainnya gitu. Kalau di Karawang, kalau saya tahu di sana ada salah satu bank sampah keren juga Bu, namanya Bank Sampah Latanza. Nah itu dia Di Cikampek Pak, bukan di ya. Karawang. Oke, di Cikampek. Tapi Ibu Ya. tahu ya dengan bank sampah itu ya? Belum tahu Pak, belum. Oh, belum tahu. Latar belakang efek Pak. Belum. Baik, terima kasih sekali Bu Eva. Kemudian barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang lain mau sharing di lokasinya, apa sih tantangan yang dihadapi terkait dengan masalah sampah? Oke, ini ada Bu Neti yang on cam ini. Kira-kira ada yang mau disampaikan Ibu? Kira-kira masalah sampah di daerahnya seperti apa Ibu? Oke, izin. Mohon maaf sebelumnya. Oh, ini Bu Mina sudah hadir kembali. Ya Saya Ibu, terlempar. nggak masalah Bu. Ini teman-teman masih antusias menunggu. Saya Ya, kembalikan lagi Bu. Silakan. Oke, lanjut slide berikutnya ya. Mohon maaf ya, ini saya terlempar nih. Iya, baik Ibu. Oke, baik, izin Bapak Ibu semua, kita lanjut. Nah, dengan kondisi-kondisi yang kita lihat tadi, yang sudah terpapar tadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu kebiasaan dalam melakukan sampah harus diubah. Ini harus merubah mindset bagaimana ini tidak terjadi. Yang pertama bangun pemahaman bahwa sampah adalah tanggung jawab kita semua. Ini yang sedang kita gaungkan, mudah-mudahan ini tidak sebatas retorika ya, tapi bagaimana ini benar-benar bisa kita lakukan bersama. Kemudian yang kedua, terapkan konsep 3R. Kalau sekarang mungkin sudah 5R ya, tapi kita lebih populer dengan 3R. Bagaimana kita mampu membiasakan mengurangi sampah dari sumber yang harus kita pakai. Kalau selama ini kita masih biasa pakai botol plastik, kemasan plastik, tentunya kita kurangi. Ini hal sederhana tapi memang dampaknya luar biasa. Ketika 1.000 orang melakukan pengurangan plastik dalam satu hari, berapa kilo plastik yang bisa terselamatkan. Nah, kemudian yang ketiga kita melakukan daur ulang. Bagaimana sampah yang sudah dihasilkan di rumah tangga, bagaimana bisa kita olah untuk bisa dimanfaatkan kembali sebelum mereka benar-benar jadi sampah. Yang ibu rumah tangga biasa menghasilkan banyak sekali minyak jelantah. Kenapa tidak kita bikin sabun yang bisa untuk kita pakai untuk apa ya kita pakai di aktivitas rumah tangga kita sendiri. Itu contoh sederhananya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mulai mencegah, memilah, olah sampah dari sumber. Karena ini pembiasaan yang mungkin di awal agak berat ya, karena ini merubah kebiasaan. Tetapi kalau itu sudah kita lakukan, kita akan merasakan dampaknya pada diri kita sendiri. Lanjut. Oke, ini mungkin kita semua sudah mengenal ya jenis-jenis sampah yang benar-benar bisa kita ada di sekitar kita, ya seperti sampah organik. Kita sudah bisa lihat botol kaca, kertas, kaleng logam, kemasan plastik atau botol plastik. Ini ada di sekitar kita. Tetapi mungkin kita selama ini belum tahu nilainya seperti apa gitu. Padahal kalau Bapak Ibu tahu semua nilai ini, Bapak Ibu akan tertarik. Apalagi kalau di kami ya, ini semua sampah itu ketika sampah bertebaran artinya emas kami lagi bertebaran. Nah, mudah-mudahan pemahaman kita bisa digali seperti itu ya.
Terus yang kedua, sampah organik. Sampah organik itu di rumah tangga sebenarnya bisa selesai di rumah tangga sendiri tanpa harus keluar dari rumah. Kita bisa mengolahnya menjadi kompos, kita bisa mengolah, sekarang sudah ada lagi yang budidaya maggot yang sebenarnya di rumah tangga bisa dilakukan sendiri. Dengan satu bak maggot bisa menyelesaikan permasalahan sampah dapur kita setiap hari. Kemudian ada ekoenzim, kemudian bisa bikin cangkang telur juga bisa menjadi pupuk, bahkan bisa menjadi karya seni sekarang bikin lukisan, tergantung kreativitas masing-masing. Ternyata sampah juga bisa membangun kreativitas, menghidupkan inovasi-inovasi di diri kita dan lingkungan kita. Kemudian residu. Residu seperti styrofoam atau busa, tisu basah, puntung rokok, popok, pembalut wanita, plastik yang berminyak, kemasan makanan, atau yang kotor. Mungkin di sebagian daerah ini masih dikategorikan residu ya, tapi sebagian lagi di kami, mungkin saya bercerita sedikit, styrofoam, busa, puntung rokok, itu kemasan minyak goreng itu sebenarnya sudah bisa diterima bank sampah, karena ini sudah off-takernya sudah ada, sehingga sebagian teman-teman mungkin ini sudah bisa kita terima. Hanya saja kalau di bank sampah kami yang tidak diterima itu hanya 3, B3, pempes dan pembalut pecahan kaca. Selebihnya berarti sudah diterima. Artinya apa Bapak Ibu? Semua sampah yang di rumah tangga Ibu semuanya jadi cuan, semuanya jadi emas. Oke. Kemudian yang ketiga, B3 ya. Kalau B3 kita udah tahu ya Bapak Ibu bahwa bank sampah sendiri juga tidak boleh mengolah atau mengelola B3, batu baterai, obat nyamuk, bakar dan semprot, bekas botol pestisida atau pembersih lantai, harus spray. Sebenarnya ini berbahaya ya Bapak Ibu, cuman masih ada sebagian dari bank sampah yang menerima ini. Kalau itu sudah diperlakukan seperti seharusnya mungkin nggak apa-apa, tapi hati-hati karena ini beracun dan ini berisiko. Jadi sebaiknya untuk Bapak Ibu di rumah tangga atau komunitas atau pengelola bank sampah, hindari untuk menggunakan yang mengandung alkohol dan juga mengandung pestisida. Sebaiknya ini kita pisahkan menjadi barang B3, tidak usah dikelola di rumah tangga ataupun di bank sampah. Kemudian belum balik. Kemudian dari jenis-jenis sampah itu kita bisa lihat mana-mana saja yang bisa kita daur ulang, kita upcycling, dan mana-mana yang nanti harus sampai ke pengolahan sampah di TPA. Ini ada yang bisa kita olah jadi kompor, biogas, pakan ternak, dan maggot. Nah, dari semua ini tentu kita perlu mengelompokkan mulai dari rumah tangga dengan cara memilah sampah dari sumber dengan 5 kantong terpilah. Kalau kita mengenalkannya 5 kantong terpilah, jadi Bapak Ibu bukan memilih sampah di tempat sampah yang tercampur, tapi menyediakan tempat sampah atau kantong-kantong terpilah di rumah kita masing-masing. Kita menyediakan boleh dari kantong kresek, boleh dari karung beras, atau memang Bapak Ibu mau menyediakan tempatnya sendiri dari kain-kain bekas, ya kita sediakan khusus yang plastik, khusus yang kertas, khusus yang kaleng, sehingga mereka sudah terpilah dari rumah. Ketika Ibu mau bergabung di bank sampah atau mau dijual sendiri, dia sudah punya tempat, sehingga tidak butuh waktu untuk memilah. Baik, lanjut. Nah, konsep pengurangan sampah. Nah, ini ketika kita bicara konsep pengurangan sampah tentu tidak bisa dilakukan hanya sendiri oleh kita di rumah tangga, tapi kita butuh ini berkolaborasi atau bersama-sama. Yang pertama, saat ini permasalahan kita adalah regulasi sinkronisasi aturan. Payung hukumnya sebenarnya sudah ada, tapi penerapannya itu yang masih belum terlaksana dengan baik. Termasuk dengan sanksi yang sudah tertulis, tetapi belum bisa dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Regulasi Permen LHK nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah. Ini jelas sebenarnya bahwa ada aturan peraturan menteri yang memayungi ini. Tetapi kenapa bank sampah tidak tumbuh subur? Karena belum semua orang berpikir bank sampah itu adalah fasilitas terdekat dari rumah tangga atau lingkungan untuk bisa mengolah sampah dari sumber. Kemudian yang kedua, terbitnya aturan implementasi kartu sampah dari rumah tangga, di mana setiap rumah tangga wajib setor sampah ke bank sampah di kelurahan masing-masing. Ketika ini bisa kita lakukan, kita terapkan,
tentunya pengurangan sampah dari sumber tidak akan sampai lagi, sampahnya tidak akan sampai lagi ke TPS atau TPA, karena semuanya sudah diatur. Rumah tangga berkewajiban, artinya dengan ada kartu sampah berarti ada kewajiban sampahnya untuk tercatat, harus ditimbang. Nah, ini tentu perannya, ini nanti tentu adalah ada peran bank sampah untuk fasilitator bagaimana sampah itu bisa terkelola. Lanjut. Kemudian yang kedua, fasilitas. Adanya kolaborasi akademisi, BUMN, dan praktisi. Kenapa fasilitas ini penting? Ketika kita sudah mengedukasi masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku, tentu aktivitas yang dilakukan masyarakat butuh tempat. Artinya apa? Harus ada yang mengkaji secara teknologi bagaimana sampah-sampah ini ketika dikumpulkan di satu tempat tidak berisiko, tidak berbahaya, tidak berdampak. Artinya melakukan satu kegiatan jangan menimbulkan risiko yang lain. Tentu kita butuh akademisi untuk mengkaji ini. Mungkin melalui riset atau menyiapkan teknologi yang bisa mengelola ini. Kemudian kita butuh BUMN atau perusahaan. Pertama mungkin untuk mereka yang baru akan membangun bank sampah atau kelompok-kelompok pengusaha yang nantinya akan menyelesaikan pembangunan sampah di tengah, tentu kita butuh dana CSR. Atau bagaimana nanti bisa menyediakan fasilitas-fasilitas untuk pengelolaan sampah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, praktisi. Melakukan pendampingan pengelolaan program dalam upaya pengurangan sampah, pengendalian sampah. Ya, salah satu praktisi itu adalah bank sampah atau penggiat lingkungan yang betul-betul bisa melakukan aktivitas pengurangan sampah, mendampingi masyarakat atau memberikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga kolaborasi antara pemerintah, akademisi, BUMN, dan praktisi tentu akan melahirkan satu komitmen atau aturan yang bisa kita sepakati secara bersama-sama. Sehingga permasalahan sampah, penguraian sampah, atau pengurangan sampah dari sumbernya itu bisa terlaksana jika keempat-empat ini bisa berjalan selaras. Lanjut. Yang ketiga, monitoring. Apapun kegiatan yang sudah kita lakukan dengan baik, tanpa monitoring, tanpa evaluasi, tentunya tidak akan ada ukuran yang jelas. Ketika progres pencapaian penerapan regulasi jumlah kartu sampah misalnya, ini salah satu contoh yang bisa kita gunakan. Tentunya dengan adanya pengurangan sampah, kita bisa membaca di sana catatan pengurangan sampah dari tahun kemarin dan tahun berikutnya setelah diterapkannya regulasi ini tentu akan terbaca. Sehingga keberlanjutan dari program yang sudah dilakukan atau aturan-aturan yang sudah dikeluarkan tentunya akan bisa terukur dengan baik. Apakah ini bisa dilanjutkan atau harus dimodifikasi lagi. Kemudian progres jumlah sampah yang terkurangi. Nah, aktivitas ini tentu targetnya adalah pengurangan sampah yang terukur. Artinya ketika setiap rumah tangga sudah melakukan pengurangan sampah dengan ada pencatatan aktivitas yang rutin, tentunya pengurangan sampah selama sekian periode itu sudah ada angka-angka yang muncul. Kemudian progres jumlah sampah organik yang diolah. Nah, dengan pemilahan sampah dari sumber organik selesai di hulu, tidak sampai ke hilir, tentunya sampah organik juga akan selesai dari rumah tangga sehingga berdampak juga kepada pengurangan sampah organik dan pengurangan gas metan dan efek rumah kaca. Kemudian evaluasi sampah per bulan, sampah terbentuk per kecamatan per 6 bulan. Ini yang sudah kita lakukan. Oke. Ini yang sudah kita lakukan, artinya ini bisa terukur. Saya bercerita sedikit tentang Kota Padang yang dari awalnya ketika ASN belum terlibat dalam pengurangan sampah, itu sampah yang tidak bernilai itu kita terima dalam 1 minggu itu hanya 1 ton. Setelah ada instruksi wali kota bahwa ASN wajib menjadi anggota bank sampah, mempunyai buku sampah, sekarang jumlah ASN bergabung sekitar 6.000. Pengurangan sampah yang tidak bernilai tadi menjadi 4 ton per minggu. Yang tadinya hanya 1 bulan, sekarang menjadi 4 ton per minggu. Luar biasa dampak yang terjadi dengan adanya instruksi seperti ini. Artinya apa? Ketika pemangku kebijakan berani mengeluarkan aturan, berani memberikan instruksi,
dan itu akan dilaksanakan secara bersama-sama. Tentu akan berdampak kepada masyarakat. Masyarakat tentunya akan mengikuti aturan yang ada. Tentunya balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah harus mampu menjadi role model bagi masyarakatnya. Lanjut. Oke. Ini mungkin sedikit tentang kami, tentang Forum Sahabat Mas Peduli Sampah Indonesia, bahwa kami merupakan organisasi berbentuk forum di lingkungan bank sampah yang menjadi binaan PT Pegadaian. Kami menyadari bahwa Indonesia menghadapi krisis sampah memerlukan upaya bersama dalam mengatasinya. Oleh karena itu, forum ini menangani masalah sampah serupa di berbagai daerah yang berbentuk kontribusi dan partisipasi. Yang pertama, forum selama ini sudah melakukan bagaimana kami mendorong penerapan Permenahan Nomor 14 Tahun 2021, dan itu sudah kami lakukan dengan membangun komitmen bersama for safety dengan pemerintah. Kita sudah melakukan di beberapa kabupaten kota, provinsi, dan salah satunya adalah Kota Padang yang sudah berhasil melakukan ini. Walaupun kami mengatakan berhasil melakukan komitmen, tapi belum berhasil 100% mengurangi sampah dari sumber. Karena memang butuh proses 2 tahun berjalan, tapi alhamdulillah cukup signifikan. Kesadaran masyarakat sudah mulai terbangun. Kalau dulu kami yang susah mengedukasi, mengajak masyarakat bergabung ke bank sampah, hari ini kami duduk manis di bank sampah mereka yang datang. Bagaimana cara bergabung? Bagaimana kami mendapatkan emas dari sampah-sampah yang kami punya? Lanjut. Mohon maaf Ibu Mina, izin masuk. Untuk waktunya sudah habis, kebetulan sudah lebih dari 30 menit, mungkin nanti bisa langsung tanya ke Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin slide-nya nanti bisa dibagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya kepada Ibu Mina. Tadi mungkin ada beberapa yang saya highlight dari materi yang Ibu Mina sampaikan, bahwasannya sejauh ini di Indonesia itu belum semua ikut terlibat ya dalam pengelolaan sampah, yang sebetulnya seharusnya dari berbagai pihak ikut dilibatkan dalam segi pengurangan sampah di Indonesia atau untuk melakukan pengelolaan sampah, baik itu dari hulu sampai hilir itu harus difasilitasi. Mungkin Bapak Ibu kakak-kakak sekalian yang sudah ada pertanyaan itu ditahan terlebih dahulu, karena nanti kita akan satukan di akhir sesi setelah pemaparan materi yang kedua. Mungkin Bapak Ibu kakak-kakak sekalian, tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki ke pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Kak Ivena Aquilina selaku founder Sekolah Berjasa Bertanggung Jawab Sampah, yang mungkin banyak berkecimpung di dunia atau mengedukasi generasi muda tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bijak dan berkelanjutan. Kak Ivena sendiri mungkin sedikit akan saya sampaikan dari CV-nya. Kak Ivena ini lulusan dari Universitas Indonesia, dan beliau merupakan founder dari Sekolah Berjasa dari mulai bulan November tahun 2024 hingga saat ini. Dan juga pada tahun 2023, Kak Ivena ini aktif di Rumah Kompos Desa Adat Padang Tegal, Ubud, Bali, dan masih banyak pengalaman lainnya. Selain dari itu, Kak Ivena juga mendapatkan penghargaan dari Daewoo Social Impactor pada tahun 2022. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, ada Kak Ivena di sini. Mungkin sudah bergabung Kak Ivena? Ya, sudah bergabung dengan Raihan dan Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin bisa langsung aja ya Kak Ivena ya. Baik, terima kasih. Pada Kak Ivena, waktu dan layar saya persilakan. Saya izin share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Maaf. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada
Lestari Foundation yang sudah mengadakan webinar ini. Terima kasih juga untuk Ibu Mina yang tadi sudah menjelaskan terkait permasalahan sampah yang kita hadapi dan solusinya. Dan tentunya Raihan yang sudah memfasilitasi dan memimpin webinar kita pada hari ini. Hari ini tema yang saya bawa adalah menciptakan generasi bertanggung jawab sampah. Nah, ini sedikit hal yang akan kita bahas pada hari ini dan sedikit perkenalan. Tadi Rehan juga sudah memperkenalkan. Saya sendiri bernama Ivena Apulina Berginting. Saya asalnya dari Sumatera Utara, jadi bersebelahan dengan Padang ya Ibu ya. Saya juga sempat ke Padang beberapa waktu. Nah, saya sebenarnya belum lama lulusnya di tahun 2023, sehingga ini sebenarnya masih baru, sehingga pada hari ini saya ingin fokus lebih ke sharing dan berbagi cerita ya. Jadi saya sangat bersyukur saya bisa diberi kesempatan di awal karir saya untuk langsung berhadapan dengan melihat realita masalah sampah yang terjadi di Indonesia. Saya magang awalnya di Rumah Kompos Desa Adat Padang Tegal. Itu adalah satu lembaga atau satu usaha ya milik desa yang berfokus pada pengolahan sampah terpilah berbasis sumber. Jadi satu desa yang berkomitmen untuk mengolah sampahnya secara bertanggung jawab, dan karena itulah saya sangat tertarik pada akhir tahun perkuliahan saya, dan saya memutuskan dari Jakarta ke Bali untuk belajar tentang permasalahan sampah ini dan langsung berinteraksi dengan komunitas yang memang sudah melakukan pemilahan sampah berbasis sumber. Jadi dari hal yang saya lihat setiap hari berinteraksi dengan permasalahan sampah ini sangat overwhelming ya. Dan hari ini kita memperingati peristiwa TPA Lui Gajah, dan itu juga yang saya cemaskan sebenarnya ketika bekerja di tempat pengolahan sampah ini, di mana kita lihat setiap hari sampahnya bertambah, tidak pernah sampah di desa Adat Padang Tegal itu berkurang, apalagi di sini adalah salah satu desa wisata ya, kita berada di area Monkey Forest, jadi setiap hari kita akan melihat 2 truk sampah organik, 2 truk sampah anorganik dan residu yang diangkut, dan sebagian bisa kita olah di rumah kompos dan sebagian lagi kita salurkan ke TPA. Dan beberapa kali saya punya kesempatan untuk berinteraksi di TPA sehingga melihat bagaimana tumpukan sampah ini semakin hari semakin menggunung. Nah, di pekerjaan awal saya di Rumah Kompos Desa Adat Padang Tegal, saya banyak mengambil peran di edukasi dan juga di pengolahan sampah, tapi lebih berat di edukasi. Di sini hal yang membuat saya sangat tertarik dengan tempat ini karena tempat ini menggabungkan nih pengolahan sampah dan edukasi. Jadi di Rumah Kompos Desa Adat Padang Tegal ini kita punya ruang teater, ada juga fasilitasnya memang dibangun secara sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang-orang lain untuk belajar. Jadi kita punya 2 lantai. Lantai atas adalah tempat wisatawan atau wisatawan melihat proses pengolahan sampah di lantai 1. Jadi eh, sangat didukung ya edukasi dan pengolahan sampah di tempat ini. Nah, setelah itu, pada saat melakukan edukasi ini, kita banyak mengundang warga, tentunya pengusaha yang ada di Desa Adat Padang Tegal, dan kita melakukan banyak edukasi juga ke siswa-siswi. Kita mengundang sekolah-sekolah negeri mulai dari SD, SMP, sampai SMA untuk datang ke rumah kompos dan kita mengajari mereka bagaimana pengolahan, bagaimana pemilahan. Tapi balik lagi seperti yang Ibu Mina tadi sampaikan, sebenarnya pada saat itu ada waktu kita mengundang anak-anak SD bersama dengan sekolahnya gitu ya, 1-2 kelas kita undang ke rumah kompos, kita belajar di gedung teaternya, ada beberapa feedback dari gurunya bahwa edukasi ini sudah sangat bagus. Kami jadi tahu masalah sampahnya, kami jadi tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi ketika kembali ke sekolah, kami belum bisa memilah karena kita tidak punya fasilitas. Dan itu yang menjadi Kak Ivina. Boleh di full screen PowerPoint-nya? Ya, mohon maaf ya. di full screen. Maaf. Yes. Di slideshow. Oh, sudah di slideshow sebentar ya.
Oke, mohon maaf ya Kak, sedikit menguapkan. Sudah? Apakah sudah Belum, terlihat? sudah terlihat, namun tampilannya kecil. Jadi di slideshow Seperti ini? Belum? Belum juga? belum. Mungkin bisa dibantu Kak. Mungkin saya berikan sebentar ya, saya coba lagi. Kalau ini, Nah, oke. Mantap. Terima apakah kasih Kak sudah Ivana. terlihat? Oke, Sudah, terima sudah, kasih. sudah. Maaf, maaf tadi saya Iya, tidak terima ini kasih juga. tidak. Nah, oke. Jadi yang tadi sebelumnya saya tampilkan adalah gambar ini sebenarnya masih sedikit tentang penanganan sampah di Indonesia, pengolahan sampah dan edukasi. Dua kombinasi ini yang menurut saya sangat menarik di diri saya sehingga saya berusaha untuk terus menggalinya. Nah, dari feedback dari sekolah itu yang membuat saya tidak bisa tutup telinga ya. Saya perannya adalah edukator, tapi tujuan saya menjadi edukator adalah perubahan perilaku. Itu adalah core yang ingin kita tuju pada saat ini. Sehingga saya merasa eh, ketika kita hanya berhenti di edukasi itu tidak cukup. Dari situlah akhirnya saya lakukan inisiasi untuk membentuk suatu program yang memang sifatnya holistik, tidak hanya menyasar pada misalnya peningkatan pengetahuan ataupun peningkatan awareness. Dari situ di Desember 2023 kita sudah mencoba melakukan survei di sekolah-sekolah yang ada di Ubud. Kita survei di 41 SD negeri di Kecamatan Ubud dan kita menemukan fakta yang menurut saya cukup mencengangkan, tapi tidak mengejutkan lagi karena memang pengolahan sampah di Indonesia kebanyakan masih tradisional yang tadi Ibu Bina bilang dikumpul, angkut, dan dibuang. Jadi kita survei dari 41 SD di Kecamatan Ubud, 29 di antaranya masih melakukan sistem yang sama, sistem kumpul angkut buang. Di 11 di antara sekolah ini masih membakar sampah ketika eh, pelajaran sekolah berlangsung atau ada beberapa yang membakar setelah pulang sekolah. Itu adalah pembelaan dari sekolahnya ya. Dan selanjutnya hanya ada 3 guru sekolah-sekolah yang sudah melakukan sistem pemilahan, tapi memang masih sangat terbatas dan masih ada 2 sekolah yang membuang sampah ke jurang. Jadi ini adalah foto sampahnya dibuang ke jurang dan itu menurut kami adalah sebuah indikasi bahwa program ini harus segera dilaksanakan untuk membatasi atau untuk mengurangi dampak-dampak sampah yang akhirnya akan kita rasakan ketika praktik ini terus dilanjutkan. Nah, karena program kita ini menyasar pada perubahan perilaku, kita punya variabel-variabel yang harus kita pahami bersama. Ini sebenarnya bukan hanya ketika kita ingin membuang sampah ya, tapi di seluruh perilaku kita ketika kita ingin lebih sering misalnya membawa tumbler, berhenti merokok dan lain-lain, kita harus memperhatikan beberapa variabel ini. Yang pertama intensi ya. Apakah ada keinginan untuk berubah? Dan ini biasanya ditekankan pada social marketing. Kita ingin meningkatkan awareness orang lain sehingga mereka punya sedikit intensi untuk melakukan perubahan. Kita juga harus melihat environmental constraint yang tadi sudah dijelaskan Ibu Mina ketika anaknya atau masyarakatnya sudah diedukasi, tapi mereka punya hambatan di lingkungan mereka, misalnya tidak ada tong sampah, tidak ada bank sampah, akhirnya mereka tidak akan melakukan perubahan yang kita inginkan. Setelah itu ada ability, di mana kita memfasilitasi warga atau masyarakat ini pengetahuan dan keterampilan untuk memilah serta mengolah. Setelah itu ada self-efficacy, kita juga selalu mendorong anak-anak, warga sekolah untuk kalian mampu untuk melakukan ini, kalian bisa, meskipun kalian masih sekolah dasar gitu, masih SD. Dan tentunya harus ada norma, baik itu norma sosial atau
norma formal dan informal seperti undang-undang atau peraturan ya. Di sekolah misalnya kita bicara tentang peraturan sekolah, ada teguran, ada reward dan punishment yang tidak harus selalu hadiah ya, misalnya pujian atau teguran itu sudah bisa menjadi norm. Dan anticipate outcome di sini pasti ketika kita melakukan perubahan kita mengharapkan sesuatu ya setelah kita melakukan perubahan itu. Misalnya ketika kita sudah membuang sampah pada tempatnya, mengolah sampah, kita berharap lingkungannya akan lebih bersih dan sampah-sampahnya akan semakin sedikit sehingga mengurangi dampak negatif ke lingkungan. Nah, selanjutnya akhirnya dari itu semua di tahun 2024 awal saya mempropose satu program ini bernama Sekolah Berjasa atau Sekolah Bertanggung Jawab Sampah dengan visi yang sebenarnya sangat besar yaitu terbentuknya budaya masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab sampah. Dan visi ini kita laksanakan dengan memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga sekolah. Kita menekankan di sini nilai-nilai kebaikan ya, peduli, jujur, sederhana, adil, tanggung jawab, mandiri, berani, kreatif, kerjasama, dan teguh. Kita juga menyediakan sarana prasarana untuk mendukung budaya penanganan sampah. Kita menyediakan tong sampah terpilah untuk masing-masing kelas. Dan kita menyediakan bak kompos. Kita membangunkan 2 bak kompos untuk pengolahan sampah organik dan menyediakan penampungan bank sampah untuk sampah anorganik. Sedangkan sampah residunya tetap kita salurkan ke TPA dan kita juga berupaya untuk membentuk pemimpin karena Jawab nih karena kami teman-teman. Kita kan selalu ingat ya teman-teman yang baik di sekolah. karena kita yakin kita harus ada pemimpin, terus ada pemimpin-pemimpin yang bertumbuh sehingga program ini tetap terlaksana meskipun nanti kami sudah melakukan terminasi ke sekolahnya. Nah, ini goals jangka pendek kita pada tahun 2026 kita ingin hadir di 41 SD di Kecamatan Ubud dan saat ini kita sedang berada di batch 2 di mana kita sedang mendampingi 6 sekolah. Di batch selanjutnya di semester depan kita akan berusaha mendampingi 10 sekolah dan di tahun depan kita mendampingi 20 sekolah. Jadi ini adalah sebuah hal yang terus berlanjut dan butuh komitmen yang sangat tinggi dan butuh kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bicara tentang tanggung jawab sampah, karena judulnya saja sudah Sekolah Bertanggung Jawab Sampah, sebenarnya sejauh apa tanggung jawab sampah kita? Tadi Bu Mina sudah jelaskan, kami ambil juga di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah bahwa setiap orang, tadi Ibu Mina bilang dari kecil ya, ketika kita sudah menghasilkan sampah, kita sudah bertanggung jawab dengan sampah dan apa tanggung jawab sampahnya? Yang pertama pasti melakukan pengurangan dan selanjutnya melakukan penanganan. Di pengurangan kita selalu dorong Bapak Ibu dan sekolah untuk menciptakan peraturan tentang pembatasan, misalnya pembatasan botol sekali pakai atau kertas minyak. Jadi kita kasih list beberapa sampah yang mereka harus mulai nih batasi untuk terjadinya perubahan yang benar-benar kita inginkan. Nah, di penanganan ini, di undang-undang itu sudah disebutkan bahwa ada 5 core besarnya, yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dan kami yakin banyak besar peran pemerintah di sini, tapi kita pun sebagai individu punya peran yang besar juga untuk memastikan sampah yang kita hasilkan ya. Kita belum bicara sampah orang lain, tapi sampah yang kita hasilkan sampai atau diproses di proses akhir dengan berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita bicara hanya buang dan angkut dan buang dan angkut, kita belum memastikan nih proses di akhirnya akan berwawasan lingkungan atau akan melukai lingkungan atau mencemari lingkungan atau tidak. Nah, dari sini kita coba tarik penanganan sampah skala besar ini ke sekolah. Jadi kita coba agar sekolah ini melakukan semua tanggung jawabnya dalam skala yang bisa dihandle oleh sekolah. Jadi kita tetap lakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan di sekolah, di skala-skala yang masih bisa dihandle oleh sekolah. Jadi di sekolah kita sudah lakukan, kita berikan media edukasi berupa poster tentang pemilahan ini. Kita memberikan 3 pemilahan, kita mengikuti Kabupaten Gianyar juga, memilah menjadi organik, anorganik, dan residu. Di masing-masing kelas kita menyediakan tong sampah berwarna hijau, biru, dan merah untuk masing-masing kelas. Ini adalah upaya untuk
mengurangi constraint tadi ya, mengurangi hambatan di lingkungannya agar anak-anak ini tidak harus misalnya pergi jalan jauh ke titik-titik tong sampahnya. Jadi mereka punya tanggung jawab sendiri di kelas masing-masing, mereka bertanggung jawab ke 3 tong sampah mereka. Setelah dikumpulkan, sampah akan diangkut. Mereka akan mengangkutnya ke 3 pos yang berbeda juga. Organik akan diangkut ke bak kompos yang sudah kita bangunkan. Anorganiknya akan dipilah lagi di penampungan bank sampah dan residunya yang akhirnya diproses akhir di TPA. Itu melalui jasa pengangkutan sampah yang mereka sekolah-sekolah memang berlangganan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, untuk memberikan nilai itu, untuk menerapkan kebiasaan baru dan kebiasaan baru itu, kita melakukan kegiatan ini, beberapa kegiatan sekolah berjasa. Yang pertama, tentunya ada sosialisasi ke guru, ya. Kami sangat yakin peran guru adalah yang paling besar di sini karena untuk mencapai perubahan perilaku di anak-anak, yang pertama pasti harus adanya pembentukan kebiasaan dan kebiasaan ini paling mungkin diawasi oleh guru. Kami melakukan pendampingan ini selama 6 bulan ke masing-masing sekolah selama 1 semester, tapi kami sangat terbatas untuk bisa berinteraksi dengan anak-anak. Jadi dalam 1 bulan kami mungkin hanya melakukan penguatan dan monitoring selama 2 kali, tetapi sisanya adalah bagian guru, tanggung jawab guru. Jadi kami memastikan di awal kita punya kesepakatan bersama guru, kita punya baseline bersama, kita punya visi yang sama, sehingga mereka lah yang akan melanjutkan program ini setelah terminasi nanti berakhir. Nah, selanjutnya, setelah gurunya kita berikan edukasi juga terkait pemilahan dan pengolahan, kita lanjut ke study tour di sekolah masing-masing. Jadi, kita saat ini sedang mendampingi 6 sekolah dan kita melakukan study tournya di 6 sekolah berbeda ini dengan kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain, misalnya ke jasa pengolahan organik. Kita kemarin bekerja sama dengan teman-teman yang melakukan pengolahan maggot. Kita juga bekerja sama dengan teman-teman yang mengolah sampah anorganik. Mereka mengolahnya menjadi meja baru atau perabotan baru. Jadi kita bawa mereka ke sekolah, kita kenalkan ke anak-anak, dan study tour ini fungsi utamanya adalah yang pasti meningkatkan pengetahuan anak tentang masalah sampah, meningkatkan keterampilan anak tentang pemilahan dan pengolahan, serta memberikan gambaran kepada anak bagaimana sistem atau alur penanganan sampah di sekolah masing-masing. Selanjutnya ada kaderisasi. Di kaderisasi ini kita memilih 5 anak, masing-masing 5 anak per sekolah. Jadi di tahun ini kita punya, di semester ini, di batch 2 ini kita punya 30 kader anak, 30 kader siswa dan 30 kader guru yang akan kita persiapkan, kita bekali untuk menjadi pionirnya nanti di sekolah untuk melanjutkan program ini. Selanjutnya, ini yang berbeda dari tahun sebelumnya, kita melakukan penguatan yang lebih intens, monitoring, serta evaluasi ya. Jadi setiap 2 minggu sekali kita datang ke sekolah untuk melihat perkembangannya. Kita juga berikan anak-anak buku jurnal yang mereka akan isi. Jurnal ini adalah nilai-nilai tadi, nilai jujur, nilai sederhana, peduli, tapi dikaitkan dengan isu lingkungan. Jadi bagaimana mereka menerapkan kejujuran di permasalahan sampah, peduli ke permasalahan sampah, sederhana ke permasalahan sampah, dan lainnya. Di penguatan ini kita biasanya memberikan games-games interaktif, kita mengenalkan misalnya snack sehat ke anak-anak. Dan terakhir di perlombaan kelas. Ini biasanya sebagai penutup, kita mengapresiasi anak-anak kelas-kelas yang sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dan kita akan ajak mereka untuk outing, jadi ke tempat-tempat yang relate dengan pengolahan sampah. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan kita di 1 batch yang kita lakukan di 1 semester, dan kita harapannya ini tidak hanya akan terjadi di Ubud saja, tapi terus meluas ke Gianyar, ke Bali, bahkan ke Indonesia, bahkan nanti sampai di Padang ya. Selanjutnya terkait tantangan. Nah, tantangannya yang paling besar pasti di perubahan perilaku ya. Saya sebagai leadernya di sini, saya harus terus
mengingatkan ke diri saya bahwa perubahan perilaku itu tidak mudah dan tidak instan. Jadi setelah kemarin kita lakukan study tour, di bulan ini kita sudah ada penguatan, tapi masih sedikit progresnya. Tapi progres tetap progres. Kita melihat anak-anak yang sudah bisa mengerti konsep misalnya memilah anorganik. Mereka sudah mengumpulkan di tong sampah biru, akhirnya mereka kembali pilah di penampungan bank sampah. Dan menurut saya itu sebuah kebahagiaan ya di diri saya melihat anak-anak bisa memahami tanggung jawab sampahnya, bukan hanya sekedar membuang sampah di tempatnya atau membuang sampah di teman-temannya, tapi sudah melakukan pemilahan dan pengolahan. Dan tentunya seperti yang Ibu Mina tadi juga sampaikan, di kami juga itu sebuah tantangan di mana banyak guru-guru ataupun murid merasa mengolah saja sudah cukup gitu ya, menangani saja sudah cukup, padahal core-nya sebenarnya adalah di pengurangan. Jadi kita terus mencoba mencari solusi, misalnya ke kantin ya, karena kantin adalah sumber sampah utama dari sekolah. Bagaimana agar kantin bisa mulai perlahan-lahan mengurangi sampah-sampah yang sulit didaur ulang, misalnya sampah-sampah plastik. Karena yang kami lihat miris sekali sebenarnya anak-anak kita diberi makanan, maksudnya anak-anak kita membeli makanan yang memang tidak bergizi ya, tidak punya manfaat di tubuhnya, malah bisa menimbulkan penyakit gitu. Anak-anak makannya ciki-cikian atau minumannya berwarna-warni yang sebenarnya itu menghambat pertumbuhan mereka. Jadi saat ini kita masih terus kembangkan bagaimana agar kita mendorong kantin mereka menjadi kantin sehat. Karena di guru sendiri pun ada beberapa sekolah yang memang tidak bisa langsung mengintervensi kantinnya gitu, tidak bisa sepenuhnya mengintervensi kantinnya tanpa misalnya mengurangi omset kantin dan lain-lain. Jadi ini menjadi tantangan besar yang kami masih butuh solusi juga. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang bisa memberikan kami masukan. Kami sangat terbuka untuk pengembangan karena masih banyak hal yang saya yakin bisa dikembangkan di program ini sehingga program ini nanti bisa dibawa luas ke semua sekolah sehingga memang budaya bertanggung jawab sampah ini terbentuk di masyarakat. Nah, itu mungkin dari saya. Ini adalah kontak saya. Nanti kita bisa lebih lanjut lagi bercerita di sesi diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Raihan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pemaparan dari Kak Isyana. Eh, Mungkin kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab aja ya, Ibu Mina Isyana. Nanti untuk sesi diskusi kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari grup chat. Mungkin untuk Ibu Mina satu pertanyaan, untuk Kak Iven satu pertanyaan, dan satu lagi untuk keduanya mungkin ya. Oke, jadi yang akan dipilih tiga orang. Yang pertama mungkin akan dari Kinanti Dela. Untuk Ibu Mina terlebih dahulu ya mungkin. Di room chat Yang itu nanti yang baju merah itu. di room chat sudah ada pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana pemerintah Kota Padang untuk meminimalisir sampah ke TPA? Sampah yang datang setiap hari di TPA air dingin membuat TPA penuh sesak. Dikhawatirkan TPA tidak akan mampu menampung sampah sebanyak itu dalam kurun waktu beberapa waktu ke depan. Apakah ada TPA lain selain TPA air dingin sebagai opsi pilihan jika sudah penuh? Dan apakah nantinya reverse delivered fuel atau RDF akan menjadi solusi dengan mengelola menjadi bahan bakar? Yang kedua, seberapa efektif kegiatan Padang Bagoro yang dilakukan setiap minggunya oleh masyarakat Kota Padang yang didukung penuh oleh Pemkot dan masyarakat? Dan persentase masyarakat yang sudah mampu memilih sampah organik dan non-organik berapa? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Mina. Terima kasih Ibu Mina. Maaf Ibu, masih di mute suaranya. Oke, terima kasih Mas Rehan. Ya, Ya, ya. Bagaimana pemerintah Kota Padang ya? Saya tentu menjawab dari sudut pandang saya ya. Kalau pemerintah Kota Padang mungkin mereka yang program mereka lebih tahu. Tapi sejauh yang kita jalani bersama-sama dengan pemerintah Kota Padang, upaya pemerintah Kota Padang sudah cukup luar biasa ya dalam pengelolaan sampah dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan. Salah satunya yang
itu langsung bersinggungan dengan kami adalah ketika kami menyampaikan permasalahan sampah bahwa pemerintah harus jadi role model. Itu hal yang luar biasa. Pemerintah langsung menyambut baik itu dan sehingga 1 bulan setelah kita diskusi itu lahirlah instruksi wali kota bahwa role model itu harus dari pemerintah. Maka keluarlah aturan bahwa setiap ASN wajib menjadi nasabah bank sampah di mana mereka tinggal. Ada 2 hal di sini. Pertama, pengurangan sampah Kota Padang akan terukur karena ada data yang bisa diambil dari bank sampah dari jumlah pegawai atau ASN yang sudah mengurangi sampah melalui bank sampah. Yang kedua adalah perubahan perilaku, walaupun terpaksa. Saya pikir awalnya ini mungkin terpaksa ya, tapi ini akan menjadi budaya karena ini dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, jumlah sampah yang terkurangi itu sangat-sangat signifikan. Artinya apa? Upaya pemerintah terkait ini sudah cukup berhasil dalam menekan, walaupun belum semuanya. Saya yakinkan di situ. Kemudian yang kedua, ada di sana Padang Bogoro. Padang Bogoro kalau dengan yang terakhir, Padang Bogoro ini adalah kali ketiga yang sudah dilakukan. Kali pertama gagal, tidak maksimal. Yang kedua masih belum maksimal. Yang ketiga sudah cukup maksimal dalam arti kata, karena setiap bulan Padang Bogoro itu ada tema. Jadi hari ini temanya kompos, artinya masyarakat diajarkan bagaimana setiap rumah punya kompos. 1 rumah 1 bak kompos. Kemudian bagaimana hari ini temanya bank sampah, seluruh masyarakat diajak di seluruh wilayah Kota Padang itu bagaimana bank sampah yang sudah ada diberdayakan. Karena kalau untuk Padang Bergoro itu kan Padang bergoro dengan keluarga. Jadi tidak goro ke satu tempat rame-rame, tapi satu warga, misalnya satu komplek itu ada berapa RT, semua warganya goro di halamannya masing-masing. Nah, artinya apa? Di sekitar kita udah selesai dengan kita. Kemudian sampahnya yang terkumpul, yang anorganik, mungkin nanti bisa bank sampah setempat memfasilitasi. Nah, ini yang kemarin sempat terjadi. Sehingga apa? Semuanya sudah paham yang tadinya tidak kenal dengan bank sampah atau pura-pura tidak tahu dengan bank sampah, akhirnya suka nggak suka ikut karena itu ada berada dalam satu kawasan gitu. Yang kedua, kalau kita bicara pengurangan sampah atau ada tempat lainkah selain air dingin, Pak Menteri justru bilang 2030 itu TPA sudah tidak ada. Nah, jadi tidak boleh lagi kita memang menambah TPA baru atau membuka TPA baru. Tapi upaya yang kita lakukan saya pikir sudah cukup banyak ya upaya pemerintah. Di Padang juga sekarang mungkin hampir semua ya udah mulai dengan LPS, lembaga pengelolaan sampah sudah diberdayakan, nanti akan digaji oleh pemerintah. Kalau selama ini kan yang bergerak di bidang sampah selain orang DLH kan semuanya kan sosial ya. Nah, termasuk bank sampah. Sampai hari ini kita sosial, tapi nggak apa-apa. Niat kita sebenarnya bagaimana kita peduli dengan lingkungan. Kemudian kalau bicara berapa lama kurun waktu, TPA air dingin itu kemarin diprediksi cuman tinggal 4 tahun. Ternyata gara-gara ada longsor yang di regional Payakumbuh, TPA-nya akhirnya di-drop ke Padang juga, ke air dingin juga, sehingga kita tinggal waktu kita 2 tahun. Tapi saya yakin kalau kita semua bergerak 2 tahun itu kita sudah nggak banyak ke TPA karena memang RDF sudah ini Padang juga sudah mendapatkan RDF untuk mengolah sampah yang ada di TPA sekarang, sehingga mungkin ke depannya untuk air dingin bukan kita tidak khawatir ya, tapi mungkin kita dengan adanya RDF, pengurangan sampah kita mulai dari rumah tangga dengan perubahan perilaku, saya pikir ini akan cukup ada perubahan sehingga TPA air dingin mungkin tidak akan penuh. Mudah-mudahan tidak akan penuh dan kalau ketika ditutup dalam kondisi yang tidak overload gitu ya. Kemudian apakah ada TPA lain ya? Tidak ada TPA lain kalau di Kota Padang ya. Kalau untuk Kota Padang ya kita punyanya air dingin dan mungkin tidak akan dibuka lagi. Satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan Ibu tadi adalah kita tidak lagi bicara bagaimana tempat pembuangan sampah tersedia atau tidak, tapi bagaimana kita memulai dari kita perubahan perilaku seperti yang harus kita lakukan mulai dari memilah. Saya berpikir begini, sederhananya jika di setiap rumah tangga itu punya lubang biopori kah, komposter kah, atau tempat sampah organik yang bisa diolah langsung di rumah tangga atau budidaya maggot kah, dan kemudian rumah tangga itu
menjadi nasabah bank sampah. Saya pikir masalahnya selesai. Hanya residu dan B3 yang perlu kita selesaikan. Dan itulah tugas pemerintah. Tetapi tugas kita sebagai masyarakat cukup sediakan fasilitas di rumah kita sendiri. Ya, saya pikir itu kalau kita semuanya ya, semua kita melakukan itu, saya pikir eh, Indonesia akan baik-baik saja dengan sampah ini. Mungkin begitu, eh, Mas Rehan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nina. Mungkin dari Pak Firman Fidela, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Jika sudah, boleh memberikan simbol oke atau langsung kambing. Dipersilakan. Oke, untuk yang ingin bertanya, bisa melalui room chat saja ya, Bapak Ibu sekalian, karena untuk mengefisiensi waktu. Oke, mungkin sudah terjawab ya Ibu Mina. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang untuk pertanyaan ini diperuntukkan untuk Ivana mungkin dari Ibu Fitri Prawita. Apakah ada nantinya edukasi terkait biota laut yang bisa dan ikut terdampak dan juga mengancam ekosistem laut dan juga biota di dalamnya? Mungkin edukasi bersifat sederhana, pengenalan penyu dan ikan dikemas dengan bahasa sederhana yang dimengerti oleh anak sekolah. Mungkin Kak Ivena barangkali sering untuk mengedukasi anak-anak sekolah untuk jadi bagaimana cara menyampaikannya atau dikemas dengan bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh kita. Mungkin seperti itu, Kak Ivena dapat dipahami Ya, untuk boleh. pertanyaan. Terima kasih Bu Fitri, Oke. terima kasih Kak Raihan sudah memimpin pertanyaan ini. Ya, kalau di kita, di program kita memang karena kita audiensnya adalah anak-anak, semua kita coba membawakannya dalam bahasa yang mereka mengerti ya. Jadi di study tour itu kita awali dengan pemahaman ada materi di sekolah-sekolah dan materinya karena anak-anak masih pure ya, mereka masih polos gitu ya, dan mereka sangat mencintai hewan-hewan laut sebenarnya Bu. Jadi kalau kita bilang siapa yang suka penyu, semuanya angkat tangan. Dan dengan kadar tertentu, misalnya untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2, kita berikan gambar-gambar yang memang tidak distraktif ya. Ada penyu yang perutnya terikat sampai tumbuh kembangnya terhambat. Itu yang kita perkenalkan ke mereka. Dan kita perkenalkan juga itu tadi alur sampah, bahwa sampah yang mereka buang misalnya di sungai atau di selokan akan sampai ke pantai, ke sungai, dari sungai ke pantai dan akhirnya bermuara ke laut. Dan untuk anak-anak SD terutama memang hewan adalah hal yang mereka cinta, misalnya mereka pure sayang dengan hewan ya. Kalau orang dewasa kan kita sudah punya banyak kepentingan ya, misalnya oke, saya sayang penyu tapi saya harus makan juga nih gitu. Sedangkan anak-anak memang mereka pure sayang penyu gitu. Jadi lebih mudah memang mengarahkannya ke hal itu untuk meningkatkan intensi mereka atau meningkatkan awareness mereka agar mau mulai memilah sampah dan mengurangi sampah. Terima kasih. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Kak Raihan. Ya baik, terima kasih Kak Ivena untuk jawabannya. Dari Ibu Fitri Prawita, mungkin apakah ada tanggapan dari jawabannya atau kita cukup? Oke, katanya terima kasih jawabannya Kak Ivena. ngapain? Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir ya, mungkin bisa dijawab dari sudut pandang masing-masing dari Ibu Nina maupun dari Kak Ivena. Pertanyaan ini dari Kak Rohim atau Bang Rohim. Identitasnya masalah sampah di Indonesia begitu kompleks. Di sisi lain, sumber daya pemerintah, pihak daerah, dan pegiat sampah atau pihak swasta begitu terbatas. Selain itu, masalah utama yang sering dihadapi adalah pola pikir dan kebiasaan masyarakat itu sendiri yang enggan berubah dan hanya semangat di awal ketika diedukasi. Kira-kira strategi seperti apa untuk bisa menciptakan local hero atau manpower di tiap komunitas dan lingkungan yang efektif dan bisa menjadi aktor perubahan di lingkungan kecil seperti sekolah, RT, maupun komunitas. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Nina silakan. Mas Rehan, boleh diulang nggak? Ini saya agak menggema, kurang kedengeran. Iya, iya. Oke, diulangi Ibu. Jadi kalau kesimpulannya kira-kira strategi seperti apa untuk bisa menciptakan local hero atau manpower di tiap komunitas atau lingkungan yang efektif dan bisa menjadi aktor perubahan di komunitasnya tersebut.
Gitu, Ibu. Oke, baik. Lokal hero tentu bicara lokal hero tentu bicara orang yang sudah berbuat ya. Eh, Sejauh yang saya pahami dalam perjalanan saya hampir 14 tahun di lingkungan khususnya di bank sampah, tidak mudah mencari lokal hero di saat ini karena kita memang dengan berbagai latar belakang dan kepentingan kita ketika ini bicara sosial tentunya hanya sisa waktu yang bisa disumbangkan. Tapi ketika bicara kepedulian mungkin semua orang akan mencurahkan segalanya. Tapi dari 100 pasti ada 10 yang masih mau menjadi apa ya penggerak ya atau leader. Nah, sejauh yang saya coba jalani selama ini, ketika mereka untuk bagaimana melahirkan lokal hero, yang pertama memang berkumpullah dengan komunitas yang selama ini sudah bergerak. Karena kalau berjalan sendiri, motivasi dan semangat itu tentu tidak ada. Nah, ini salah satu kenapa perlunya ada wadah, ada komunitas, ada kelompok, bahkan ada organisasi, asosiasi, atau forum, di mana di sana menumbuhkan semangat butuh orang untuk mensupport. Salah satunya ketika kita saling sharing, kita saling cerita, kadang-kadang cerita kita mungkin menjadi motivasi bagi orang lain, tetapi mungkin di ada waktunya cerita kita itu adalah keluhan. Tetapi mungkin keluhan ini juga akan apa ya akan disupport oleh orang yang pernah mengalami itu tapi berhasil keluar dari situ. Jadi saya pikir bagaimana lokal hero itu bisa tumbuh adalah bagaimana lingkungan yang membangun satu pemikiran, satu visi untuk bagaimana peduli dengan lingkungan sehingga mereka akan berbuat tanpa memikirkan apakah itu karena terpaksa, apakah karena aturan, apakah karena pencitraan, tapi mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, mereka-mereka yang peduli ini tumbuh dari lingkungan yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang mereka terima di lapangan, sehingga mental mereka, kekuatan mereka, keinginan mereka untuk berbagi itu muncul dengan sendirinya. Jadi melahirkan lokal hero butuh orang-orang di lingkaran mereka yang juga mensupport. Ini penting karena saya merasakan sendiri ketika kita sendiri, kita seperti nggak ada tempat bercerita, tidak ada jalan keluar. Tapi ketika kita berkumpul, sekarang sudah cukup banyak ya komunitas, apakah itu nanti kelompok-kelompok yang memang peduli gitu. Saya pikir akan lebih baik kita bergabung bersama-sama, walaupun hanya interaksi di media atau seperti apa, tapi setidaknya ada masukan, ada pengalaman yang bisa kita terima atau kita bagi di sana. Jadi sekali lagi, lokal hero lahir dari lingkungan yang membangun mereka untuk punya motivasi dan apa ya semangat untuk mereka bisa membangun diri untuk bisa berbuat di tengah banyaknya godaan untuk menjatuhkan. Kenapa? Bicara perilaku, apa yang kita lakukan seolah orang bicara, oh itu pencitraan. Karena nggak semua orang senang dengan hal-hal yang berbau ya. Tapi di kita berbau itu berkah ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Mina. Mungkin boleh dari sudut pandang Kak Ifenan yang melihat lokal hero dari komunitas di sekolah dan bagaimana. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mencoba melihat ya, karena kita berbicara di sekolah ya, khususnya saya, kita melihat ada layer-layer orang ya, mulai dari yang tidak aware sampai cukup aware sampai dia siap beraksi ya, sampai dia siap beraksi. Biasanya kami melihat misalnya di guru-guru itu tidak semuanya aware, tidak semuanya juga peduli. Jadi kita lihat dulu, kita screening guru-guru yang sudah siap beraksi kita akan fasilitasi. Tapi guru-guru yang belum itu tadi tahapan marketing sosialnya mungkin ya, tahapan untuk memberikan informasinya yang berbeda-beda. Ada yang memang belum siap, dari yang biasanya misalnya bawa botol sekali pakai setiap hari dan tiba-tiba kalau kita suruh dia langsung bawa tumbler langsung pusing gitu, dan malah nanti takutnya ketika ada yang satu kita anggap lokal hero-nya yang belum ini malah merasa terpojokan atau tidak mau bergabung. Padahal kan tujuan kita sebenarnya menyatukan persepsi, menyatukan visi bahwa kita ingin mengurangi sampah. Jadi kita tidak mau
mendiskriminasi orang yang belum aware, tapi kita memfasilitasi guru-guru yang sudah aware dengan tadi kader lingkungan. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi untuk yang sudah aware dan sudah siap beraksi, kita fasilitasi mereka. Kita berikan misalnya di kaderisasi itu kita berikan pelatihan terkait leadership itu dan lain-lain. Jadi mereka juga harapannya bisa memberikan efek ke orang lain, bisa menceritakan hal-hal menarik yang mereka lakukan ke orang lain seperti itu. Baik, Kak Ivana. Mungkin tadi beberapa tips yang bisa beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan apa itu? untuk memilih atau misalkan profile hero di institusi masing-masing ya. Operator boleh dibantu. Oke, mungkin pertanyaannya sudah dianggap cukup dari tiga penanya dari tadi Kak Ibu Kinanti dan Ibu Fitri dan yang terakhir ada Bapak Rodin. Mungkin dari ketiga orang ini nanti setelah akhir sesi boleh menghubungi panitia akan diberikan hadiah dari berupa e-money. Sampai sesi tanya jawab mungkin bisa kita tutup. Kita lanjut ke agenda berikutnya yaitu sesi untuk penyerahan sertifikat secara simbolis kepada kedua narasumber. Mungkin dari operator boleh dibantu untuk menampilkan penayangan sertifikat. Oke, baik Ibu Mina Dewi Sukmawati, terima kasih atas sharingnya, berbagi ilmu dan pengalamannya pada siang hari ini. Mungkin ini sedikit sertifikat dari kami, dari Lestari Foundation, diberikan kepada Ibu selaku narasumber pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih Ibu. Mungkin bisa difoto dari operator, boleh? Sudah difoto operator? Oke. Lanjut ke narasumber kedua. Belum terlihat ya? Sepertinya ada kendala jaringan. Oke, baik. Sertifikat berikutnya diberikan kepada Ivana Pulinagoru Ginting selaku Founder Sekolah Berjasa bertanggung jawab sampah sebagai narasumber pada webinar siang hari ini. Terima kasih Kak Ivana. Mungkin boleh diambil dokumentasinya dari operator. Ya. Oke, terima kasih Kak Ivana atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih kembali Kak Raihan. Dan mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kami mohon maaf ya karena keterbatasan waktunya. Boleh langsung dihubungi di Instagram saya akan cantumkan di bawah. Terima kasih. Sama-sama. Ya baik, mungkin dari para audiens, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, boleh izin on cam terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi sebelum ditutup acara. Boleh mungkin Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Di sini juga telah hadir dari PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin Bapak Ibu boleh dibantu untuk open kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, panitia boleh dibantu untuk mengambil Baik, aku izin gambar. ambil alih ya.
Di sini ada 4 slide. Apakah ada yang masih ingin menyalakan kamera? Kita tunggu mungkin sekitar 1 menit. Baik, masih tancap-tancap. kita mulai dari slide pertama. Kayak kita masih menunggu, sepertinya sedang pada ini ya, mulai menyalakan kamera. Oke, saya izin ambil tangkapan layar di slide pertama. Boleh dipasang senyum terbaiknya, tahan selama 3 detik. 1, 2, 3. Oke, sebentar lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ketiga dan 4. Oke, sudah diambil semua. Terima kasih kepada Baik, terima kasih untuk Kak Neva. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang belum saya sebutkan. Mohon maaf. Mungkin nanti kita bisa memberikan ataupun langsung menanyakan kepada kedua narasumbernya langsung ya Bapak Ibu. Kalau di lain kesempatan, semoga kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Saya haturkan kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan sangat antusias. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa menjadi langkah nyata dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan lestari di kemudian harinya. Saya Rehan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat berakhir pekan dan salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa.